mengalir sampai hari kiamat, enggak putus-putus. Awaladin soleh yad'u lahu bil maghfirah. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya dengan pengampunan. Ini perlu kita siapkan anak soleh. Karena seseorang yang mempunyai anak yang soleh, maka anaknya akan selalu mendoakan. Mendoakan apa? Mendoakan ampunan kepada Allah, agar supaya orang tuanya dosanya diampunin oleh Allah, agar supaya mendapat rahmat Allah, agar supaya kuburnya menjadi taman sorga. Ini doa daripada anak yang soleh. Nah, makanya kalau kita punya anak soleh yang selalu mendoakan dengan maghfirah, maka pahalanya ngalir. Coba anak kita didik belajar agama dari kecil. Pagi sekolah umum, sorenya belajar agama. Sampai kapan? Sampai tua bisa. Sampai kuliah boleh. Sehingga nanti saat kita meninggal dunia, apapun yang diamalkan oleh anak kita pahalanya ngalir. Anak kita ke masjid pahalanya ngalir. Anak kita baca Quran pahalanya ngalir. Anak kita sedekah pahalanya ngalir. Pendek kata, apapun yang dilakukan oleh anak kita pahalanya mengalir kepada kita. Kenapa? Karena anak kita adalah anak yang soleh, sebab dengan didikan daripada kita sebagai orang tuanya. Sehingga Pak, kalau punya anak soleh ini, dari dunia pun sudah menyenangkan hati orang tua. Dia sih biasa-biasa saja ekonominya. Bahkan dibilang termasuk orang susah. Hidupnya susah tapi menyenangkan orang tua. Ini anak soleh. Hidupnya susah tapi menyenangkan orang tua. Kalau anak yang tidak soleh, hidupnya kaya tapi masih menyusahkan orang tua. Itu bedanya. Jadi kalau anak tidak soleh, sudah kaya masih menyusahkan orang tua. Kalau soleh, walaupun hidup susah tapi menyenangkan orang tua. Orang tua selalu dibuat senang. Orang tuanya sakit selalu diperhatikan, selalu diurus dengan baik. Gak pernah ngebentak orang tuanya, gak pernah membantah orang tuanya. Orang tuanya sakit ditungguin terus. Orang tuanya sudah gak bisa apa-apa, dilayanin terus. Sampai akhirnya orang tuanya mau meninggal ditalkin oleh anak soleh. Orang tuanya meninggal dunia dimandikan oleh anak soleh. Dikafanin oleh anaknya. Jadi imam sholat jenazah anaknya. Bahkan yang menidurkan di liang lahat terakhir itu pun juga anaknya. Pimpin doa juga anaknya. Kenapa? Anak yang soleh. Menyenangkan hati orang tua dari dunia sampai akhirat. Tapi kalau sudah anak nggak soleh, Pak, bawaannya nyusahin mulu. Duitnya banyak, nyusahin kepada orang tua. Jabatannya ada kagak pernah nyenengin orang tua. Pokoknya bawaannya orang tua dibikin susah melulu dah. Orang tuanya sakit dicuekin. Bahkan orang tuanya meninggal dunia, dia kagak bisa ngedoain. Ini anak yang gak soleh. Nah, kalau ada anak yang semacam ini, berarti anak yang kagak bisa diarepin. Jangankan di akhirat, di dunia pun sudah tidak bisa diarepin. Nah, makanya kembali lagi, doa anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya dengan maghfirah, ini termasuk salah satu pahala yang akan mengalir sampai hari kiamat kelak. Makanya perlunya kita didik bagaimana anak soleh, bagaimana anak kita kenalkan kepada agama. Karena kewajiban orang tua diantaranya adalah yu'allimul kitab,
Jadi mengajarkan kepadanya kitab apa? Quran. Mengajarkan iman kepada Allah, mengajarkan syariat, mengajarkan ibadah, membentuk karakternya menjadi karakter yang baik, yang kuat. Bagaimana imannya juga kuat. Itu pada dasarnya adalah kewajiban orang tua terhadap anaknya. Sehingga kalau ada orang tua yang semacam itu, maka suatu saat nanti yang enak juga orang tua tadi. Kenapa? Karena mendidik anaknya dengan agama, mendidik anaknya dengan kebaikan, yang enak orang tuanya juga. Tapi di saat orang tuanya nggak didik agama kepada anaknya, maka yang merasakan penderitaan juga orang tuanya juga. Apalagi sekarang, Pak, anak ini akhlaknya udah semakin jauh daripada tuntunan sebenarnya. Karena di sekolah pun guru kagak berani ngedidik. Beraninya apa? Cuman ngajar. Ngajar ini kan merubah dari bodoh jadi pinter, itu ngajar. Tapi kalau mendidik merubah dari nggak baik menjadi baik. Lah untuk merubah menjadi baik ini ya kadang-kadang harus dengan omelan. Atau bahkan kadang-kadang dengan berbagai macam cara. Cuman cara-cara yang seharusnya dilakukan oleh guru, orang tua maka gak terima sekarang. Kalau zaman dulu, Pak, zaman saya masih kecil, ya mungkin zaman bapak-bapak yang sudah tua ini juga masih kecilnya dulu. Kalau sekolah guru mukul udah biasa tuh. Kenapa? Dipukul karena bandel yang jelas. Dijewer kuping udah biasa tuh guru. Diomelin guru berkah tuh. Kenapa guru ngomel ini? Karena muridnya salah. Kan gak ada ceritanya muridnya kagak ngapa-ngapain, gurunya ngomel-ngomel. Gak ada tuh ceritanya. Muridnya gak ngapa-ngapain, tiba-tiba dijewer kupingnya. Gak ada tuh ceritanya. Dan pada dasarnya guru jewer kupingnya, guru ngomelin muridnya, pada dasarnya itulah adalah pendidikan agar supaya si anak tadi bisa berubah dari nggak baik menjadi baik. Makanya Pak Bu, kalau kita punya anak misalnya diomelin oleh gurunya, udah silakan saja. Kenapa? Untuk pendidikan. Bahkan kalau bisa serahkan kepada gurunya. Pak guru, Bu guru, ini anak saya sekolahkan di sini, saya serahkan kepada Bapak Ibu guru, dan saya serahkan semuanya. Didik anak saya. Kalau memang anak saya bandel, udah cewer kopinya nggak apa-apa. Nanti kalau lapor ke saya tambah di rumah. Anak saya bandel, udah pukul saja dengan rotan. Nggak apa-apa, saya ikhlas. Yang penting anak saya bisa berubah dari nggak baik menjadi baik. Lah kalau orang tua sekarang itu sama dengan orang tua dulu, akhlak itu Pak akan tetap terjaga. Makanya ada ibu-ibu pernah ngomong sama saya, anak sekarang kenapa ya kok beda dengan anak dulu? Saya jawabnya gampang, karena orang tua sekarang juga beda dengan orang tua dulu. Maka wajar kalau semakin hari anak semakin hancur itu akhlaknya, semakin jauh akhlaknya daripada agama, semakin berani kepada orang tua. Kalau zaman dulu sama orang tua takut, sama guru ngaji takut, sama guru sekolah takut. Takutnya itu karena hormat, takzim, karena memuliakan. Sehingga mau lewat di depan guru kagak berani tuh. Itu anak zaman dulu tuh. Lah kalau sekarang Pak, ada gurunya lewat aja di depannya. Bahkan kadang-kadang tempatnya guru udah didudukin aja. Sehingga adab sudah jauh. Lah kenapa adab dan akhlak anak muda sekarang jauh daripada tuntunan yang semestinya? Yang jelas ini nggak lepas daripada yang namanya keterlibatan orang tua. Orang tua ini kunci pokok.
Di saat orang tua nyerahin kepada gurunya, gurunya bebas. Anak ini bandel, saya jewer kupingnya. Anak ini bandel, saya omelin nanti. Tapi jewer kupingnya, omelan seorang guru, pada dasarnya itu adalah untuk mendidik, merubah dari nggak baik menjadi baik. Sehingga nanti akhlak akan terbentuk. Dia sudah lulus bertahun-tahun, ketemu gurunya, tetap dia cium tangan. Apa kabar Pak? Apa kabar Bu? Jadi akhlak masih terjaga. Karena ada juga Pak, lulus baru 2 tahun, ketemu gurunya di angkot cuek tuh, kagak nyapa. Ketemu gurunya, udah pura-pura kagak kenal. Ada yang semacam itu. Kenapa? Karena didikan tadi. Terutama didikan daripada lingkungan keluarganya yang tidak mengedepankan bagaimana mendidik dengan cara-cara akhlak yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.